tidak takut saat dunia membenciku. Aku tidak takut saat manusia meninggalkanku. Namun ada satu ketakutan yang membuat jiwaku gemetar, ketika dosa tidak lagi membuatku takut, ketika maksiat tidak lagi membuatku malu, ketika larangan Allah terasa ringan dan hawa nafsu terasa lebih manis. Betapa mengerikannya keadaan itu saat hati mulai menikmati apa yang dahulu ia tangisi. Wahai hati, mengapa engkau tersenyum pada dosa? Mengapa engkau nyaman dalam kelalaian? Bukankah dahulu engkau menangis karena kesalahan kecil? Mengapa kini dosa besar terasa biasa? Saat maksiat menjadi nikmat, ada yang sedang mati di dalam dada. Saat maksiat menjadi nikmat, ada cahaya yang mulai padam perlahan. Ya Allah, jangan biarkan hatiku mencintai apa yang engkau benci. Jangan biarkan jiwaku menikmati apa yang menjauhkan darimu. Aku melihat diriku sendiri begitu mudah menunda taubat, seolah kematian masih jauh, seolah kubur tidak menunggu, seolah malaikat tidak mencatat. Padahal setiap hari umurku berkurang, setiap malam lembar hidupku tertutup, dan setiap detik aku berjalan menuju hari pertemuan dengan Allah. Mengapa aku masih tertawa saat dosaku belum tentu diampuni? Mengapa aku
yang panjang. Hari ini pintu taubat masih terbuka. Hari ini nafas masih berhembus. Hari ini mata masih melihat. Namun siapa yang menjamin esok? Siapa yang menjamin 1 jam lagi? Kembalilah kepada Allah sebelum hati benar-benar membatu, sebelum air mata tak mampu lagi jatuh. Saat maksiat menjadi nikmat, menangislah sebelum hati mengeras. Saat maksiat menjadi nikmat, kembalilah sebelum cahaya padam. Wahai hati yang masih hidup, jangan jadikan dosa sebagai teman. Wahai jiwa yang masih wahai diriku, mengapa engkau masih merasa aman? Padahal umurmu terus berkurang. Mengapa engkau masih menunda taubat? Padahal kematian tidak pernah menunggu. Setiap pagi engkau melihat matahari, namun tidak ada jaminan engkau melihat senja. Setiap malam engkau memejamkan mata, namun tidak ada jaminan engkau terbangun kembali. Dan sementara engkau sibuk dengan dunia, ada satu tempat yang diam menunggumu, kubur yang setiap hari semakin dekat kepadamu. Wahai hati, mengapa engkau menangis karena dunia, namun jarang menangis karena dosa? Mengapa engkau takut kehilangan harta, namun tidak takut kehilangan ridha Allah? Kubur menunggu pendosa, sedang pendosa masih tertawa. Kubur menunggu pendosa, sedang pendosa
melihat diriku sendiri, begitu sibuk mempercantik dunia, namun lupa memperindah akhir perjalanan. Aku sibuk menjaga penampilan, namun lalai menjaga hati. Aku sibuk mencari pujian manusia, namun lupa mencari keridaan Allah. Hari demi hari berlalu, dan dosa demi dosa bertambah, namun air mata taubat semakin jarang mengalir. Betapa mengerikan saat hati mulai terbiasa dengan maksiat, dan jiwa mulai nyaman dalam kelalaian. Wahai jiwa, jika malam ini namamu dipanggil, apa yang akan kau bawa? Jika malam ini kubur menjadi rumahmu, amal apa yang akan menemanimu? Kubur menunggu pendosa, sedang pendosa masih tertawa. Kubur menunggu pendosa, sedang pendosa masih terlena. Ya Allah, jangan biarkan aku pulang membawa dosa, sebelum sempat kembali kepadamu. Ya Allah, aku tidak tahu berapa sisa nafasku. Aku tidak tahu kapan namaku dipanggil. Aku tidak tahu kapan tanah akan memeluk tubuhku. Namun aku tahu dosaku terlalu banyak, kelalaianku terlalu panjang, dan taubatku terlalu sering tertunda. Ya Rabb, jangan cabut nyawaku saat hatiku masih jauh darimu. Jangan panggil aku pulang sebelum engkau bukakan pintu taubatmu, karena aku ingin kembali sebelum semuanya terlambat. Kubur menunggu pendosa, maka jangan tunda taubatmu. Kubur menunggu pendosa, maka jangan sia-siakan umurmu. Wahai hati yang masih hidup, menangislah sebelum tak mampu menangis. Wahai jiwa yang masih bernafas, bersujudlah sebelum tubuhmu terbujur kaku, karena ketika tanah telah menutupmu, penyesalan tidak lagi berguna. Yang tersisa hanyalah amal dan rahmat Allah yang kau harapkan.
akan menunda, padahal maut tidak pernah menunda kedatangannya. Berapa lama lagi engkau akan berkata nanti, padahal kubur tidak pernah berkata nanti. Hari ini engkau masih bernapas, namun itu bukan jaminan untuk esok. Hari ini engkau masih tertawa, namun itu bukan tanda keselamatan. Dan setiap detik yang berlalu adalah langkahmu menuju pertemuan yang pasti dengan Allah yang tidak pernah lalai menghisap. Wahai hati, mengapa engkau tenang dalam dosa, padahal neraka tidak pernah tidur? Mengapa engkau lalai dalam waktu, padahal malaikat terus mencatat? Taubat sebelum terlambat, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Taubat sebelum terlambat, sebelum pintu langit ditutup rapat. Ya Allah, aku takut pulang dalam keadaan hina. Aku takut kembali tanpa cahaya. Aku melihat diriku sendiri begitu sering menunda kebaikan, namun begitu cepat melakukan kesalahan. Aku berkata akan berubah besok, namun besok tak pernah menjamin hidupku. Aku terlalu percaya pada waktu, padahal waktu tidak pernah menungguku. Aku terlalu yakin pada kesempatan, padahal kesempatan bisa dicabut kapan saja. Dan yang paling menakutkan, aku masih bisa berdosa dengan tenang, seakan aku dijamin hidup selamanya. Wahai jiwa, jika hari ini adalah akhir ceritamu, apakah engkau siap bertemu Allah dengan dosa yang masih menumpuk, atau dengan taubat yang belum sempat kau lakukan? Taubat sebelum terlambat, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Taubat sebelum terlambat, sebelum pintu langit ditutup rapat. Ya Allah, aku takut pulang dalam keadaan hina. Aku takut kembali tanpa cahaya. Wahai manusia, jangan tertipu oleh panjangnya umur,
Karena panjang umur bukan jaminan keselamatan. Jangan tertipu oleh sehatnya tubuh, karena sakit bisa datang tanpa peringatan. Jangan tertipu oleh banyaknya waktu, karena satu detik terakhir bisa mengubah segalanya. Hari ini pintu taubat masih terbuka, rahmat Allah masih luas, ampunannya masih mengalir. Namun esok tidak ada yang tahu apakah pintu itu masih ada untuk kita. Taubat sebelum terlambat, karena kematian tidak memberi aba-aba. Taubat sebelum terlambat, karena kubur tidak menunggu kesiapan. Wahai hati yang masih hidup, bangunlah sebelum semuanya tertutup. Wahai jiwa yang masih bernafas, menangislah sebelum air mata berhenti. Karena setelah tanah menutup tubuhmu, tidak ada lagi kata nanti. Yang ada hanya penyesalan atau rahmat Allah yang menyelamatkan. Wahai diriku, berapa lama Wahai diriku, sebelum engkau melihat kesalahan manusia lain, lihatlah dahulu dirimu sendiri. Sebelum engkau menilai dosa orang lain, hitunglah dahulu dosamu sendiri. Karena mungkin dosa yang paling berbahaya bukan dosa yang dilakukan orang lain, tetapi dosa yang telah biasa kau lakukan tanpa lagi merasa bersalah, tanpa lagi merasa malu, tanpa lagi merasa takut. Dan malam ini aku bertanya kepada diriku sendiri, masih berani bermaksiat saat Allah masih memberimu nafas? Masih berani bermaksiat saat Allah masih menutupi aibmu? Masih berani bermaksiat saat Allah masih membuka pintu taubat? Masih berani bermaksiat, masih berani bermaksiat, padahal umur semakin singkat. Masih berani bermaksiat, padahal kubur semakin dekat. Ya Allah, lembutkan hati yang keras ini sebelum ia
Betapa banyak nikmat yang engkau berikan, namun aku membalasnya dengan kelalaian. Betapa banyak dosa yang engkau tutupi, namun aku kembali mengulanginya. Betapa banyak kesempatan yang engkau berikan, namun aku menundanya lagi. Aku takut bukan karena dosaku saja, tetapi karena hatiku mulai terbiasa dengannya. Aku takut suatu hari aku ingin menangis, namun air mata itu tak lagi datang. Aku ingin bertaubat, namun hati ini telah membatu. Wahai jiwa, jika malam ini adalah malam terakhirmu, apakah engkau siap menghadap Allah? Jika malam ini malaikat maut datang, apakah engkau siap meninggalkan dunia? Masih berani bermaksiat padahal umur semakin singkat. Masih berani bermaksiat padahal kubur semakin dekat. Ya Allah, lembutkan hati yang keras ini sebelum ia benar-benar mati. Aku tidak menangis karena dunia yang hilang. Aku menangis karena banyaknya waktu yang kusia-siakan. Aku tidak menangis karena sedikitnya harta. Aku menangis karena sedikitnya amal. Aku tidak menangis karena kehilangan manusia. Aku menangis karena takut kehilangan rahmat-Mu. Ya Rabb, jika engkau masih membuka pintumu, aku ingin kembali. Jika engkau masih memanggil hamba-Mu, aku ingin menjawab panggilan itu. Jangan biarkan aku tertipu oleh panjang angan-angan, karena kematian lebih dekat daripada yang kubah. Wahai diriku, engkau mencari musuh di luar sana, padahal musuh terdekatmu
ada di dalam dada. Ia tidur bersamamu, ia berjalan bersamamu, ia makan bersamamu, ia berbicara melalui keinginanmu. Namanya hawa nafsu. Ia tidak pernah lelah, ia tidak pernah tua, ia tidak pernah berhenti meminta. Hari ini meminta sedikit, esok meminta lebih banyak, dan lusa ia ingin menguasai seluruh hidupmu. Wahai hati, berapa kali engkau kalah, berapa kali engkau menyerah, berapa kali engkau tahu itu salah, namun tetap mengikutinya. Jihad melawan diri sendiri adalah perang yang tidak pernah selesai. Jihad melawan diri sendiri adalah luka yang tidak terlihat oleh manusia. Ya Allah, kuatkan aku saat hawa nafsu memanggil dan dunia menghias jalannya. Hawa nafsu berkata, besok saja engkau bertaubat, dan aku mempercayainya. Hawa nafsu berkata, Masih banyak waktu. dan aku mengikutinya. Hawa nafsu berkata, nikmati dahulu duniamu, dan aku menundukkan kepala kepadanya. Tanpa ku sadari, hari-hari berlalu, umur semakin pendek, kubur semakin dekat. Namun nafsu tetap berkata, belum saatnya berubah. Wahai jiwa, berapa banyak manusia binasa, bukan karena musuhnya, tetapi karena keinginannya sendiri. Jihad melawan diri sendiri adalah perang yang tidak pernah selesai. Jihad melawan diri sendiri adalah luka yang tidak terlihat oleh manusia. Ya Allah, kuatkan aku saat hawa nafsu memanggil dan dunia menghias jalannya. Ya Allah, aku mulai mengerti mengapa para
Mengapa mereka banyak berdoa? Karena mereka tahu kelemahan dirinya. Ya Rab, musuh yang paling aku takutkan bukanlah manusia, bukan pula dunia, tetapi diriku sendiri yang sering mengajak kepada kesombongan, kepada kemalasan, kepada syahwat, kepada kelalaian, dan menjauh darimu. Jihad melawan diri sendiri lebih berat daripada yang dibayangkan. Jihad melawan diri sendiri memerlukan air mata dan kesabaran. Wahai hati yang masih hidup, jangan biarkan nafsu menjadi pemimpinmu. Wahai jiwa yang masih bernafas, jangan biarkan dunia membutakanmu. Karena hawa nafsu tidak akan pernah berkata cukup sampai engkau kembali kepada Allah dengan hati yang tunduk dan jiwa yang berserah. Wahai jiwa, berapa banyak yang telah kau kejar, namun mengapa engkau masih merasa kurang? Satu keinginan terpenuhi, lahir 1000 keinginan yang baru. Satu impian tercapai, muncul impian yang lebih tinggi. Seperti musafir yang meminum air laut, semakin diminum semakin haus, semakin dikejar semakin gelisah. Dan tanpa sadar umur habis dalam pengejaran. Wahai hati yang kau ikuti selama ini, apakah petunjuk Allah ataukah bisikan hawa nafsu? Nafsu tak pernah kenyang, ia meminta hingga akhir kehidupan.
Ku melihat diriku sendiri berlari dari satu keinginan ke keinginan lain, namun tidak pernah sampai pada ketenangan. Aku mengira kebahagiaan ada di depan, namun setiap sampai ia berpindah lebih jauh. Aku mengira kepuasan ada dalam memiliki, namun ternyata nafsu selalu berkata, masih kurang, masih kurang, masih kurang, masih kurang. Sampai akhirnya rambut memutih, tubuh melemah, dan umur hampir selesai, namun nafsu masih meminta. Wahai jiwa, bukankah yang kau cari adalah ketenangan? Mengapa engkau mencarinya di tempat yang salah? Nafsu tak pernah kenyang, ia meminta hingga akhir kehidupan. Nafsu tak pernah puas, ia menuntut tanpa batas. Hari ini meminta sedikit, esok meminta lebih banyak, dan terus meminta sampai tubuh dibaringkan di dalam tanah. Ya, kini aku mulai memahami, musuh terberat bukan dunia, bukan manusia, bukan kemiskinan, bukan pula penderitaan. Musuh terberat ada di dalam dada, yang selalu mengajak, yang selalu membujuk, yang selalu berkata, nanti saja bertaubat, nanti saja berubah, nanti saja kembali. Padahal tidak ada yang tahu apakah masih ada hari esok. Nafsu tak pernah kenyang, namun kubur akan menghentikannya. Nafsu tak pernah puas, namun kematian akan memutuskannya. Wahai hati, jangan jadikan nafsu sebagai pemimpin, jadikan Allah tujuan perjalananmu. Wahai jiwa, perang terbesar bukan melawan manusia, tetapi melawan dirimu sendiri. Karena siapa yang mampu menaklukkan nafsunya, dialah pemenang yang sebenarnya.
sepertiga malam yang sunyi, aku mencari musuhku. Aku mencarinya di luar diriku. Aku mencarinya di jalan-jalan dunia. Aku mencarinya di antara manusia. Namun semakin jauh aku mencari, semakin aku tersesat, hingga akhirnya aku menundukkan kepala dan menemukan sebuah kenyataan. Musuh yang paling sering menjatuhkanku ternyata tinggal di dalam dadaku sendiri. Ia tidak terlihat, namun suaranya selalu terdengar. Ia tidak memaksa, namun bisikannya selalu ku ikuti. Wahai hati, berapa kali engkau kalah? Bukan karena kuatnya godaan, tetapi karena lemahnya perlawanan. Musuh di dalam dada lebih dekat daripada urat nadi. Musuh di dalam dada mengikuti kemanapun kaki melangkah. Saat aku ingin mendekat kepada Allah, ia menarikku kepada dunia. Saat aku ingin bertaubat, ia membisikkan kata nanti. Betapa banyak air mata yang pernah jatuh, namun nafsu menghapusnya. Betapa banyak niat baik yang pernah tumbuh, namun nafsu mematahkannya. Aku ingin menjadi hamba yang ikhlas, namun nafsu ingin dipuji. Aku ingin menjadi hamba yang rendah hati, namun nafsu ingin diagungkan. Aku ingin dicintai Allah, namun nafsu lebih mencintai dunia. Dan setiap kali aku terjatuh, aku sadar yang menjatuhkanku bukan dunia, tetapi diriku sendiri. Wahai jiwa, mengapa engkau begitu keras melawan manusia, namun begitu lemah melawan nafsumu? Musuh di dalam dada lebih dekat daripada urat nadi. Musuh di dalam dada mengikuti kemanapun kaki melangkah. Saat aku ingin mendekat kepada Allah, ia menarikku kepada dunia. Saat aku ingin bertaubat, ia membisikkan kata nanti. Ya Allah, kini aku mengerti
Para salihin begitu banyak menangis karena mereka melihat apa yang tidak kulihat. Mereka melihat musuh yang bersembunyi di balik keinginan, di balik ambisi, di balik pujian, di balik kesombongan yang halus. Ya Rab, Aku lelah menjadi tawanan diriku sendiri. Aku lelah mengejar bayang-bayang dunia. Aku ingin pulang kepadamu dengan hati yang bersih. Walau langkahku tertatih, walau air mataku tak berhenti. Musuh di dalam dada tidak pernah tidur. Musuh di dalam dada tidak pernah berhenti menggoda. Maka wahai hati, jangan pernah lengah. Wahai jiwa, jangan pernah merasa aman. Peganglah tali Allah erat-erat, karena tanpa pertolongannya aku hanyalah hamba yang lemah, yang mudah tersesat oleh dirinya sendiri. Di penghujung umur nanti, bukan dunia yang akan menyelamatkan, bukan harta yang akan menemani, bukan harta yang akan menemani. Wahai pengembara kehidupan, kemanakah engkau berjalan? Hari demi hari engkau melangkah, namun sudahkah engkau mengenal dirimu? Sudahkah engkau mengenal musuhmu? Karena tidak semua yang tersenyum kepadamu adalah sahabat, dan tidak semua yang menyakitimu adalah musuh. Ada musuh yang selalu menemanimu, makan bersamamu, tidur bersamamu, berjalan bersamamu, dan ia tinggal di dalam dadamu. Itulah hawa nafsumu. Ia tidak membawa pedang, namun melukai imanmu. Ia tidak membawa api, namun membakar ketulusanmu. Ia tidak merantai tanganmu, namun mengikat
Banggalah ketika Allah ridho kepadamu. Betapa banyak manusia terlihat kuat, namun kalah oleh syahwatnya. Betapa banyak manusia terlihat hebat, namun menjadi tawanan keinginannya. Nafsu selalu berkata, kejarlah dunia, kumpulkan lebih banyak. Cari pujian manusia, cari kedudukan. Namun hati yang mengenal Allah berkata, cukuplah apa yang mendekatkanmu kepadanya. Karena dunia tidak pernah memberi kepuasan, dan keinginan tidak pernah mengenal batas. Wahai jiwa, jika semua keinginanmu terpenuhi, apakah engkau akan hidup selamanya? Jika seluruh dunia menjadi milikmu, apakah kubur akan melupakanmu? Menang atas hawa nafsu lebih sulit dari menaklukkan dunia. Menang atas hawa nafsu lebih mulia dari 1000 kemenangan. Wahai hati, jangan bangga karena dipuji manusia. Banggalah ketika Allah ridho kepadamu. Ya Allah, ajarkan kami mengenal diri kami sebelum kami sibuk menilai orang lain. Ajarkan kami memperbaiki hati kami sebelum kami sibuk memperbaiki dunia. Karena akar segala kerusakan seringkali bukan di luar diri, tetapi di dalam dada yang lalai. Wahai saudaraku, perjalanan menuju Allah bukan perlombaan harta, bukan perlombaan kemegahan, melainkan perjalanan membersihkan hati dari kesombongan, dari ria, dari cinta dunia yang berlebihan. Menang atas hawa nafsu adalah kemenangan para pencari Allah. Menang atas hawa nafsu adalah kemerdekaan jiwa yang sejati.
Wahai jiwa, sejak pertama kali engkau berjalan di bumi, ada satu teman yang tidak pernah meninggalkanmu. Ia hadir saat engkau sendiri, ia hadir saat engkau ramai, ia hadir saat engkau lemah, dan ia hadir saat engkau kuat. Ia selalu berbisik tanpa suara, ia selalu mengajak tanpa paksaan. Namun begitu banyak manusia tersesat karenanya. Itulah hawa nafsu, musuh yang memakai wajah keinginan dan datang membawa kenikmatan sementara. Wahai hati, mengapa engkau mengikuti sesuatu yang tidak pernah membawamu kepada ketenangan? Mengapa engkau mengejar bayangan yang selalu lari saat didekati? Jangan tunduk pada nafsu, karena ia tidak mengenal belas kasihan. Jangan tunduk pada nafsu, karena ia tidak pernah menunjukkan jalan pulang. Hari ini ia meminta sedikit, esok ia meminta lebih banyak, hingga akhirnya engkau lupa mengapa dahulu Allah menciptakanmu. Aku pernah mengira bahwa kebahagiaan ada pada apa yang ku inginkan. Namun setelah mendapatkannya, hatiku tetap kosong. Aku pernah mengira bahwa dunia akan membuatku tenang. Namun semakin aku menggenggamnya, semakin gelisah jiwaku. Lalu aku menyadari, bukan dunia yang salah, tetapi hati ini yang terlalu berharap kepada dunia. Padahal dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan. Wahai jiwa, bukankah semua yang kau kejar akan kau tinggalkan? Bukankah semua yang kau cintai akan berpisah darimu? Lalu mengapa engkau begitu sibuk mengejar yang fana dan melupakan yang abadi? Jangan tunduk pada nafsu, karena ia tidak mengenal belas kasihan. Jangan tunduk pada nafsu, karena ia tidak pernah menunjukkan jalan pulang.
Aku telah berlari terlalu jauh, mengejar apa yang tidak bisa menemaniku di kubur. Aku telah menghabiskan banyak waktu untuk sesuatu yang tidak bisa menyelamatkanku di akhirat. Kini aku mulai memahami bahwa kemenangan sejati bukan saat semua keinginan terpenuhi, tetapi saat hati mampu berkata, cukup. Saat jiwa mampu berkata, aku ridha. Saat seorang hamba mampu berkata, ya Allah, Engkau lebih aku cintai daripada dunia ini. Jangan tunduk pada nafsu, karena nafsu akan berhenti saat kematian datang. Jangan tunduk pada nafsu, karena penyesalan datang setelah kesempatan hilang. Wahai hati yang masih berdetak, jadikan Allah tujuanmu. Wahai jiwa yang masih bernafas, jadikan akhirat kerinduanmu. Karena dunia hanyalah perjalanan singkat, dan kita semua sedang menuju pulang, menuju Allah dengan amal yang kita bawa, dengan air mata yang pernah kita jatuhkan. Wahai jiwa, sejak pertama kali